Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kita ketemu di materi terakhir di Sejarah Indonesia kelas 12, yaitu di bab 6 tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia pada era kemerdekaan. Kita awali dengan pengamatan sebuah gambar. Ini merupakan gambar persiapan dan peluncuran roket Kartika 1 di Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat pada Agustus 1964. Kita awali dengan teknologi pertama, itu ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian, yaitu revolusi hijau. Revolusi hijau adalah perubahan besar dalam cara bercocok tanam dari cara tradisional menjadi cara modern, sehingga dapat meningkatkan hasil produksi pertanian. Disponsori oleh Rockefeller Foundation, Norman Borlaug, ahli agronomi Amerika, menemukan varietas gandum unggul yang cocok dengan kondisi alam Meksiko. Di samping adalah foto dari Norman Ernest Borlaug yang lahir pada tahun 1914 dan meninggal tahun 2009. Berkat penemuannya ini, Norman Borlaug dihadiahi Nobel Perdamaian dan dijuluki sebagai Bapak Revolusi Hijau. Penerapan Revolusi Hijau di Indonesia. Di Indonesia, gerakan Revolusi Hijau dimulai sejak pemerintahan Orde Lama, melalui program Padi Sentra dan program bimbingan masyarakat pada tahun 1959 sampai 1965. Program BIMAS kemudian berganti menjadi INMAS atau intensifikasi massal dan intensifikasi khusus. Produksi beras per tahun menunjukkan kenaikan dari 5,79 juta ton pada 1950 menjadi 8,84 juta ton pada tahun 1965. Pada masa pemerintahan Orde Baru, gerakan revolusi hijau digiatkan kembali dengan program Pancausaha Tani. Selain program Pancausaha Tani, pemerintah Orde Baru juga memulai gerakan transmigrasi dan pelita. Selama masa pemerintahan Orde Baru, program pelita sudah dilakukan sebanyak 6 kali, sejak tahun 1974 hingga 1998 dengan menitik beratkan pada sektor pertanian. Pada tahun 1988, Organisasi Pangan Dunia (FAO) memberikan penghargaan kepada pemerintah Indonesia karena berhasil mencapai swasembada pangan sejak tahun 1984. Ini merupakan foto revolusi hijau di Indonesia. Kalau yang gambar kiri ini merupakan petak demonstrasi Pancausaha Tani di Selomar Tani, Yogyakarta. Nah, yang kanan ini penggunaan traktor oleh seorang petani di daerah Karawang pada tahun 1970. Ini merupakan penggunaan alat-alat pertanian modern yang mulai meluas pada tahun 1970. Pada masa reformasi dilakukan beberapa upaya revolusi hijau, antara lain dibentuknya gerakan mandiri atau GEMA, termasuk gerakan mandiri hortikultura tropika Nusantara, GEMA Hortina, menuju ketahanan hortikultura. 2. Peningkatan produk pertanian padi dengan menggunakan System of Rice Intensification atau SRI. Revolusi hijau di Indonesia, meskipun terbukti dapat meningkatkan produksi hasil pertanian, tetapi ternyata dalam pelaksanaannya memiliki dampak, khususnya dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu mendorong lahirnya varietas unggul di bidang pertanian. Yang kedua, mendorong penggunaan teknologi pertanian di kalangan petani, misalnya sistem irigasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang pertanian. Dan yang keempat, menciptakan kestabilan ekonomi, terutama di sektor pertanian. Dampak negatif dari revolusi hijau yaitu petani yang belum siap dengan kemajuan teknologi akan tertinggal dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian. Selain itu, penggunaan pupuk terus-menerus menyebabkan ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk. Begitu juga dengan penggunaan pestisida yang justru mendorong munculnya hama jenis baru. Setelah teknologi pertanian, kita lanjut ke teknologi transportasi. Kita awali dengan sistem transportasi darat. Ini yang dipelopori oleh kereta api. Pada tanggal 28 September 1945, pengelolaan kereta api diserahkan sepenuhnya oleh pemerintah Belanda kepada bangsa Indonesia. Pada tahun 1953, terjadi dieselisasi perkeretaapian di Indonesia. Pada tahun 1963, semua kereta api publik di Indonesia dikelola oleh Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Pada tahun 1973, PNKA berganti nama menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). Pada tahun 1991, PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka. Perumka kemudian berubah lagi menjadi PT Persero Kereta Api Indonesia. Pada tanggal 31 Juli 1995, pemerintah meresmikan penggunaan kereta api ekspres Argo Bromo dan Argo Gede yang mempunyai kecepatan 120 km per jam. Dengan menggunakan kereta api ekspres tersebut, perjalanan Jakarta-Surabaya yang sebelumnya ditempuh dalam waktu 14 jam dapat disingkat menjadi sekitar 9 jam. Adapun Argo Gede melayani rute lintas Jakarta-Bandung
dengan lama perjalanan hanya 2,5 jam. Ini peresmian kereta api Parahyangan pada Juli 1971. Ini fotonya. Terus yang kedua, sistem transportasi air yang dipelopori oleh Pelni. Pada awalnya dimonopoli oleh KPM. Sistem transportasi air ini dimonopoli oleh KPM, yaitu Koninklijke Paketvaart Maskapai. Ini merupakan maskapai pelayaran Belanda. Untuk menyaingi KPM, pada 5 September 1950 didirikanlah penguasaan pusat kapal-kapal atau Pepuska. Namun karena tidak mampu bersaing dengan KPM, Pepuska pun bubar. Pada tanggal 28 April 1952, pemerintah mendirikan Pelayaran Nasional Indonesia yang disingkatnya dengan PELNI. Pada masa Orde Baru, selama Pelita 5, pemerintah berupaya membangun sarana transportasi laut. Kembali lagi ke sistem transportasi, khususnya sistem transportasi udara. Pada masa Hindia Belanda dipegang oleh perusahaan Belanda KNILM. Dulu sistem transportasi udara itu dipegang oleh KNILM. Pada tahun 1949, KLM menyerahkan pelaksanaan penerbangan ke Garuda Indonesia. Garuda Indonesia mulai melayani penerbangan dengan bendera Indonesian Airways pada tanggal 26 Januari 1949. Pesawat yang digunakan adalah pesawat DC-3 yang bernama Selawah RI-001. Pesawat ini dibeli dari hasil patungan oleh masyarakat Aceh. Pesawat ini menjadi bukti nasionalisme bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. Perkembangan perusahaan penerbangan dimulai pada tahun 1970-an. Selain Garuda, muncul perusahaan penerbangan lain seperti Merpati, Sempati, Mandala, dan Pelita. Pada tahun 1950-an, pesawat-pesawat modern seperti Boeing 737 dan 747, Fokker 28 dan 100, DC-10 dan MD-11, serta Airbus mulai beroperasi di Indonesia. Selanjutnya itu teknologi kedirgantaraan. Ada dua jenis satelit, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Pada 8 Juli 1976, dengan menggunakan roket Amerika Serikat Hughes HS-333 atau HS-333 yang diluncurkan dari Kennedy Space Center Tanjung Canaveral, satelit pertama milik Indonesia yaitu satelit Palapa A1 milik Perumtel, kalau sekarang itu menjadi Telkom, berhasil mengorbit. Total ada 13 satelit milik Indonesia yang diluncurkan sejak pertama kali satelit Indonesia mengorbit pada tahun 1976. Bahkan yang terakhir, yang tahun kemarin, satelit Indonesia itu merupakan satelit yang paling canggih, khususnya dalam teknologi kedirgantaraan dan telekomunikasi. Ini merupakan tokoh pelopor dalam teknologi kedirgantaraan, yaitu Laksamada Muda Anumerta Nurtanio Pringgo Adi Suryo. Tokoh perintis penerbangan Indonesia adalah Nurtanio Pringgo Adi Suryo. Pada tahun 1947, bersama Wiwoko Supeno, Nurtanio membuat pesawat layang atau glider Zogling NWG Nurtanio Wiweko Glider. Pada saat Ahanu Sution menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional, didirikanlah Depot Penyelidikan, Percobaan, dan Pembuatan AURI. Depot itu lalu berubah menjadi Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau LAPIP. Setelah kematian Nurtanio pada tahun 1966, LAPIP berganti nama menjadi Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau LIPNUR. Pada tanggal 26 April 1976, PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) secara resmi didirikan dengan B.J. Habibie sebagai direktur utamanya. Pada tanggal 11 Oktober 1985, PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio berganti nama menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara. IPTN kemudian berubah nama lagi menjadi Dirgantara Indonesia atau PTDI pada tanggal 24 Agustus 2000. Inilah tokoh yang sangat berjasa dalam pengembangan teknologi kedirgantaraan, khususnya PTDI atau PT Dirgantara Indonesia, yaitu B.J. Habibie, Bahrudin Yusuf Habibie yang merupakan mantan Presiden RI yang ketiga juga. Yang selanjutnya yaitu LAPAN. LAPAN itu pada tanggal 31 Mei 1962 dibentuk Panitia Astronautika. Panitia Astronautika merupakan salah satu panitia teknis Dewan Penerbangan. Dari kegiatan tersebut lahirlah proyek Litbang Roket Ilmiah dan Militer Awal yang disingkat PRIMA. Ini merupakan afiliasi AURI dan ITB pada tanggal 22 September 1962. Pada tanggal 27 November 1963, berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 236 tentang formasi pembentukan LAPAN, pemerintah mendirikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, yaitu yang disingkat dengan LAPAN. LAPAN merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian. Selanjutnya yaitu BIG, Badan Informasi Geospasial. Pasca pengakuan kedaulatan Republik Indonesia tahun 1949,
Pemerintah Indonesia kemudian membentuk Dewan dan Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta. Pada tanggal 2 September 1965, badan ini kemudian dibubarkan dan digantikan oleh Komando Survei dan Pemetaan Nasional, Kosurtanal, dan Dewan Survei dan Pemetaan Nasional, Desurtanal. Pada tanggal 17 Oktober 1969, pemerintah kemudian membentuk organisasi Bakosurtanal, yang dipanjangannya itu Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Selanjutnya itu teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Yang pertama telegraf. Telegraf pun mulai digunakan pemerintah Hindia Belanda untuk memudahkan komunikasi Batavia Bogor pada tahun 1855. Sementara itu, teknologi komunikasi berupa telepon lokal sudah digunakan terlebih dahulu pada tahun 1882. Pada Juli 1909 di Jakarta, ada surat kabar mingguan Bumi Putra yang dipimpin Sultan Muhammad Salim. Medan Priai di Bandung yang munculnya hampir bersamaan dengan lahirnya Budi Utomo. Radio pertama yang ada di Indonesia adalah Bataviase Radio Vereniging atau BRV pada 16 Juli 1925. Pada masa pendudukan Jepang, Jepang membentuk badan pengawas siaran radio yang dikenal dengan nama Hosokanri Kyoko. Sistem teknologi informasi dan komunikasi ini sangat dimanfaatkan oleh para tokoh nasional. Sultan Syahrir berhasil menyadap siaran radio sekutu dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tentang berita kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Setelah proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia disebarluaskan melalui siaran radio Hosokanri Kyoko. Selama Agustus 1945, Angkasawan Indonesia, ini untuk sebutan untuk penyiar radio, terus mengumandangkan proklamasi ke seluruh penjuru tanah air di dunia. Pejuang radio yaitu Yusuf Ronodipuro tercatat sebagai salah satu angkasawan yang berhasil mengudarakan berita proklamasi melalui radio milik Jepang. Pada masa Orde Baru, Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan RRI (Radio Republik Indonesia) dirancang untuk membentuk identitas bersama rakyat dan negara. TVRI menyiarkan acaranya ke seluruh penjuru negari untuk membangun persatuan melalui media. Yang selanjutnya atau yang ke-E itu teknologi arsitektur dan konstruksi. Setelah proklamasi kemerdekaan, teknologi arsitektur Indonesia berkembang pesat dengan munculnya bangunan-bangunan bercorak kontemporer. Peran tokoh-tokoh Indonesia dalam menentukan rancang bangun arsitektur di Indonesia semakin terlihat, diantaranya Presiden Soekarno, Frederick Silaban, Sujudi, Han Awal, Sediatmo, dan Cokorda Rakasukawati. Presiden Soekarno menyumbangkan ide-ide arsitekturnya dalam bangunan-bangunan yang masih dapat kita lihat, seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Gedung Planetarium, Wisma Nusantara, dan Gedung Sarinah. Frederick Silaban dikenal sebagai perancang bangunan masjid terbesar di Asia Tenggara, yaitu Masjid Istiqlal. Arsitektur Sujudi dan Han Awal adalah perancang gedung MPR DPR yang dulu dikenal sebagai Gedung Konevo. Teknologi arsitektur semakin berkembang dengan ditemukannya teknologi baru dalam membangun konstruksi tata kota oleh Sediatmo dan Cokorda Rakasukawati. Sediatmo berhasil menemukan teknologi konstruksi cakar ayam yang sampai hari ini diterapkan dalam semua pembangunan. Terus Cokorda Rakasukawati yang berhasil menemukan landasan putar bebas hambatan atau LPBH 80 detik atau yang lebih dikenal dengan istilah teknologi Sosrobahu. Itulah materi yang dapat Bapak jelaskan hari ini. Ini merupakan materi terakhir di Sejarah Indonesia kelas 12. Bapak harapkan kalian bisa mudah mencerna dan meresap ilmunya, dan begitupun dengan harapan Bapak yang dapat kalian itu mengambil sebuah hikmah dari materi yang Bapak jelaskan tadi. Oke, begitu saja. Bapak tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.